Banyak yang bertanya terkait reinkarnasi, kenapa orang yang telah meninggal bisa lahir kembali dalam dua wujud bahkan lebih. Semeton sahabatku, Cahaya Dharma yang budiman dimanapun berada, sehat selalu, tadastu, wainginamastu, dan dimudahkan rezeki para sahabat dan masih setia stay di channel Cahaya Dharma. Nah, pada kesempatan ini Cahaya Dharma mengulas berbagi terkait pertanyaan beberapa subscriber di kolom komentar terkait reinkarnasi. Apakah bisa orang yang telah meninggal bisa lahir kembali dalam dua wujud bahkan lebih? Nah, kalau terkait reinkarnasi atau dikenal dengan Punarbawa, terlahir kembali setelah kematian, merupakan keyakinan umat Hindu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Di Bali, pembuktian ini dilakukan dengan ritual ngaluang. Dalam ritual ini, setiap orang yang memiliki bayi baru lahir, mereka akan meminta bantuan orang pintar untuk mengetahui atman siapa yang mewujud sebagai bayi itu. Nah, melalui perantara orang pintar, atman tersebut berkomunikasi dengan orang tua si bayi bahwa yang reinkarnasi adalah misalnya si A atau Dadong A. Dalam komunikasi tersebut, sang atman menguraikan ciri-ciri sang bayi. Dan di sini juga mengutarakan alasan reinkarnasi. Dan sebagian besar dikarenakan ingin mewujudkan keinginannya yang tidak terpenuhi saat dia masih hidup di dunia ini sebagai Dadong A atau si A. Namun yang kerap membuat umat kebingungan, mungkin para semeton Cahaya Dharma juga, tidak jarang atman itu ada. Misalnya Dadong A ini sebenarnya sudah terlahir menjadi si ibu bayi. Akan tetapi dalam ritual ngaluang dikatakan bahwa atman yang bereinkarnasi menjadi si bayi justru atman yang bereinkarnasi menjadi si ibu. Dalam artian bayi dan ibunya yang masih hidup merupakan reinkarnasi dari satu atman. Nah, terkait hal itu, bagaimanakah sesungguhnya konsep reinkarnasi itu? Perlu kita ketahui, kehidupan itu terdiri dari tiga unsur, yakni spirit, atman, psikis, budi, manah, dan ahamkara, dan unsur material, tubuh. Ketika proses penciptaan kehidupan terjadi, penyebab dari kehidupan ini adalah Tuhan, ide Sang Yang Dewasa. Tuhan sebagai kuasa prima atau Sang Yang Sangkan Paraning Numadi. Artinya ketika akhir zaman pun Tuhan adalah kuasa finalis, sehingga ketika akhir dunia semua unsur akan kembali ke Tuhan. Ketika Tuhan mengadakan alam semesta, beliau menggunakan tiga unsur itu, spirit, psikis, dan material. Perlu kita ketahui, unsur atman merupakan bagian Tuhan itu sendiri, sementara material dan psikis merupakan mahayoni atau maya tidak kekal yang ada pada Tuhan. Hal ini sesuai dengan konsep Samkhya dan Yoga. Nah, semeton sahabatku, ketika atman ini memasuki unsur psikis dan material, di situ akan terjadi proses kehidupan. Dan dalam proses kehidupan, kehendak atman bukan lagi kehendak Tuhan sendiri. Dalam proses kehidupan, kehendak atman bukan lagi kehendak Tuhan itu sendiri. Artinya meskipun dia bersumber dari ide Sang Yang Dewasa, para atman dari Tuhan, tetapi akhirnya dia tidak mengikuti kehendak Tuhan atau asal muasalnya. Nah, semeton sahabatku, ini disebabkan ada proses penyimpangan dari kehendak Tuhan, mengakibatkan ketika unsur maya itu rusak atau mati, atman tidak bisa kembali pada Tuhan karena telah terkontaminasi oleh karma wasana. Untuk bisa kembali atau menyatu pada Tuhan, ide Sang Yang Dewasa, atman harus membersihkan karma buruk penyimpangan yang dilakukannya saat masih hidup di dunia dengan cara reinkarnasi kembali, dan diharuskan bisa melakukan perbuatan niskama karma, karma tanpa motif yang hanya dipersembahkan kepada Tuhan ide Sang Yang Dewasa.
Namun jika dalam reinkarnasi sang Atman justru kembali menambah karma buruk, karma yang tidak baik, atau wisaya karma, ego psikis dan ego material, dia akan terus mengalami kelahiran kembali. Nah, jika di setiap kehidupan dia memiliki banyak keinginan namun tidak terwujud dalam kehidupan, keinginan-keinginannya itu akan membuatnya bereinkarnasi dalam banyak wujud. Seperti halnya yang admin kasih contoh, Tadong A yang bereinkarnasi menjadi si bayi dan ibu si bayi. Nah, setiap perwujudan inilah mencerminkan setiap keinginan. Itu artinya spirit atau Atman itu bukanlah benda yang begitu masuk ke alam lain. Tidak berarti dia pindah ke alam itu seperti sebuah benda. Nah, semeton sahabatku, Cahaya yang budiman, konsep reinkarnasi ini juga bisa dianalogikan seperti arus listrik. Listrik yang dialiri ke ribuan rumah bukan berarti listrik di pusatnya habis. Listrik ini bisa mengaliri bola lampu, komputer, dan sebagainya yang ada. Padahal dia berasal dari Atman yang sama. Ini secara analoginya supaya mudah dipahami. Hal ini juga terjadi pada Atman. Lalu berapa kali Atman bisa lahir dalam wujud yang hidup di kehidupan yang bersamaan ini? Sejumlah sumber banyak mengatakan Atman yang terikat karma itu wajib terlahir ke dunia dengan berbagai casing, baik itu hewani, tumbuhan, dan manusia. Ini dikatakan berlangsung hingga 5 juta kali atau sampai akhir zaman. Namun proses ini semeton sahabat bisa dipotong dengan cara moksa, karena tujuan sejatinya ajaran Sanatana Dharma adalah moksatam jagatita iyaca ichi dharma. Semeton sahabatku, semoga jawaban ini bermanfaat bagi para semeton, dan tiang aturkan terima kasih atas atensi para sahabat dimanapun berada, dan tetap berkarma, kebaikan, kebenaran, berlandaskan ajaran-ajaran Sanatana Dharma. Salam Cahaya Dharma.